Saudara mungkin diasingkan dari komunitas saudara. Mungkin grup WA saudara, mungkin grup IG saudara, grup Messenger saudara dan sebagainya, atau komunitas apapun, PKK, atau apapun itu, seolah-olah saudara diasingkan. Begitu saudara datang mereka bubar. Bisa jadi itu adalah ujian buat engkau. Ujian bagi anak-anak Tuhan, sampai di mana kesetiaanmu dengan mulutmu tidak sampai menghujat, justru malah mengasihi mereka. Shalom saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam channel pelayanan Yefta Servant of God. Dan puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan dengan cara sederhana, tetapi biarlah menjadi hal yang luar biasa buat saudara dan saya. Amin saudara, dan salam persekutuan tubuh Kristus. Biarlah saudara diberkati melalui pekerjaan saudara, melalui usaha saudara, diberkati Tuhan, karena saudara juga orang-orang yang mencintai Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Nah saudara-saudara, bahwa ada pujian dalam bahasa Jawa berkatakan bahwa gandol Gusti. Gandol Gusti kemanapun saja pergi, hatinya bergantung sepenuh kepada Kristus, kepada Yesus Kristus. Nah, orang yang berusaha, orang yang mau menggandol, yang menggantung itu adalah orang yang percaya betul bahwa yang mau menjadi topangan itu adalah kokoh, kuat, tentu. Ya, tidak mungkin kita mau menggantung kepada sesuatu, tetapi sesuatu itu yang membuat kita menggantungkan diri kita itu adalah sesuatu yang rapuh. Maka saudara, sama juga halnya orang bodoh yang mau terjatuh dan terjerumus pada hal-hal yang mungkin sama saja kita jatuh pada hal yang pernah kita lalui. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang begitu percaya, kita begitu percaya, mau berserah penuh kepada Kristus, karena di situ ada jamin keselamatan buat kita, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah satu hal yang masuk akal. Mana sang suami percaya sepenuh kepada istrinya, demikian juga istri percaya penuh kepada suaminya, karena tentu ada sesuatu yang membuatnya percaya menyerahkan hidupnya untuk bersama dan sebagainya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang saat ini mungkin dalam pengembaraan hidup, mencari sesuatu untuk pegangan hidup kita. Tentu kita akan memilih sesuatu yang kokoh, yang kuat. Supaya apa? Supaya kita ada jaminan manakala kita goyah, ada sesuatu yang kita pegang tidak goyah. Maka pujian bahasa Jawa dikatakan gandol Gusti selamanya. Gandol Gusti selamanya, gandol Gusti selamanya, ikut Tuhan selamanya, berserah sepenuh kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita berserah sepenuh, terus terhubung dengan kasih Kristus, terus terhubung dalam Kristus. Supaya apa? Supaya ada pemeliharaan dari Kristus untuk kita hidup sehari-hari. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa berkumpul di sini, saudara bisa memuji Tuhan bersama-sama di sini. Tentu juga ada kepercayaan satu dengan yang lain. Saudara percaya bahwa dalam puji-pujian yang kita naikkan membawa hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita. Saudara yang tadinya tidak kenal satu dengan yang lain, tapi saudara di sini dipertemukan, bertemu dalam kasih-Nya, dalam satu iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah saudara juga menjadi orang-orang yang kesukanya dalam merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Mari saudara-saudara, kita akan baca di dalam Mazmur pasal 37 sebagai ayat penghantar kita. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan buat saudara, dan saudara juga ikut baca di rumah supaya kita sama-sama diberkati Tuhan, ya. Mazmur 37 ayat 1 sampai
dengan 6. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Inilah jaminan bagi orang-orang yang terus terhubung dengan Kristus, orang-orang yang terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus, yang orang-orang yang selalu terhubung dengan Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa kebahagiaan orang fasik semu. Mungkin seringkali kita merasa iri ya dengan keadaan sekeliling kita. Menurut pemandangan kita, dia tidak melakukan firman Tuhan, tapi kok diberkati Tuhan luar biasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi pemazmur katakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi rumput lisut artinya sudah layu, tidak ada semaraknya sama sekali. Sudah layu, sudah mau mati. Memang hidup, tetapi lisut. Atau bisa dengan bahasa lain bahwa rumputnya itu sudah antara hidup dan mati. Jadi di tengah-tengah, ya tidak segar. Itu yang diperintahkan, itulah yang dicontohkan oleh Tuhan, bahwa jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Janji Tuhan bagi orang yang terus terhubung dengan Tuhan adalah ada jaminan pemeliharaan. Seringkali kita ini kan mengasihi karena kita dikasihi, mencintai karena kita dicintai, dan sebagainya. Itu memang biasa yang seperti terjadi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya jangan marah karena orang berbuat jahat kepada kita. Perbuatan jahat apakah yang orang lakukan kepada kita? Tentu masing-masing punya permasalahan itu dan berbeda-beda. Tetapi intinya adalah firman Tuhan mengajarkan kita, masih mengatakan bahwa jangan marah. Luar biasa Tuhan mengajar kita ya. Disakiti, dicaci maki, diungkit-ungkit, tidak dilayakkan, seolah-olah apa yang kita perbuat salah semua, tidak diorangkan, tidak dianggap, dan sebagainya. Itu adalah situasi di mana kita tidak enak, situasi di mana kita tidak gembira. Bahkan cenderung kita akan kembali mengumpat manakala kita tidak mengenal kasih Tuhan. Seringkali kejahatan dibalas dengan kejahatan, caci maki dibalas caci maki. Itu kan yang sering terjadi. Tetapi pemazmur mengingatkan kepada kita, percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak atas semua problem kita, masalah kita. Mungkin kita sering berbincang-bincang dengan orang terkasih kita. Kenapa ya kok kita seperti ini terus? Berbuat ini salah, berbuat itu salah. Seringkali kita juga mungkin berbincang-bincang dengan orang yang kita kasih, berkata mungkin dengan istri kita atau suami kita. Salah apakah kita? Kok seringkali orang menyalahkan kita, kita tidak dianggap dan sebagainya. Orang apalagi pada kumpul kita datang, mereka bubar dan sebagainya. Lalu sakit hati kita. Apatah lagi mungkin pada saat kita mungkin dalam grup, umpamanya orang lain sedang share enak-enak,
ada tanggapan dan sebagainya. Begitu kita share, mereka langsung seolah-olah menghindar, sepi, sunyi, senyap grup itu. Manakala kita masuk, jangan sakit hati. Bisa jadi itu ujian kesabaran buat kita semua. Tapi gimana manakala kita tidak masuk grup itu, tidak ikut komen di grup itu, semua rame, saling saut-sautan. Tapi begitu kita masuk, langsung sepi. Apa kita harus marah dengan hal itu? Tidak perlu. Bisa jadi itu ujian yang Tuhan izinkan, supaya kita lebih lagi berharap dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengajarkan kita, dikatakan pada ayatnya yang ke-3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Seringkali dengan mulut kita gampang kita menghujat, dengan mulut kita gampang menghakimi seseorang satu dengan yang lain. Bahkan mungkin seringkali kita diam di negeri kita sendiri, kita seringkali juga menghujat negeri kita sendiri. Tetapi Tuhan tidak inginkan itu. Berlakulah setia, berdiam dirilah di negeri yang sudah Tuhan berikan buat kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, Tuhan mengajar kepada kita supaya dari hari lepas hari kita harus belajar terus pada Tuhan. Oleh sebab itu kesukaan kita haruslah firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan hari lepas hari. Supaya apa? Supaya menjadi bijaklah kita, penuh hikmatlah kita oleh hikmat Tuhan. Seringkali kita mengharapkan sesuatu yang terbaik dari lingkungan kita, terbaik dari komunitas kita, terbaik dari teman kita, terbaik dari istri kita, terbaik dari suami kita. Tapi justru seringkali apa yang kita dapat anomali dari apa yang kita harapkan. Lalu bagaimana sikap kita? Haruskah kita berkata Tuhan tidak adil dan sebagainya? Sementara Tuhan perintahkan kita selalu percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah terus yang baik. Saudara mungkin diasingkan dari komunitas saudara. Mungkin grup WA saudara, mungkin grup IG saudara, grup messenger saudara dan sebagainya. Atau komunitas apapun, PKK atau apapun itu. Seolah-olah saudara diasingkan. Begitu saudara datang mereka bubar. Atau mereka pura-pura tidak melihat saudara di situ. Tetapi ingat saudara-saudara, kembali saya ingatkan, bisa jadi itu adalah ujian buat engkau. Ujian bagi anak-anak Tuhan sampai di mana kesetiaanmu dengan mulutmu tidak sampai menghujat, justru malah mengasihi mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apalagi tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana orang sensitivitasnya tinggi. Tersinggung sedikit lalu terjadilah permasalahan. Oleh sebab itu, hendaklah kita hari lepas hari memohon ampun pada Tuhan. Tuhan ampuni. Kalau dengan mulutku aku sudah menyakiti orang. Dengan pandanganku aku sudah menyakiti orang. Dengan langkahku sudah menyakitkan orang. Ampuni ya Tuhan. Seperti halnya Ayub. Dia berdoa bangun pagi-pagi, memohon ampun untuk kesalahan anak-anaknya kalau anaknya berbuat salah. Tanpa pengetahuannya, dia mempersembahkan korban. Dia berdoa mohon ampun untuk anak-anaknya. Kita ambil sikap seperti itu. Supaya apa? Supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara yang saat ini sedang berusaha untuk lepas dari masa-masa lalu itu. Tetapi justru semakin saudara berusaha, semakin banyak orang juga mengorek-ngorek masa lalu saudara.
Seolah-olah usaha saudara sia-sia, seolah-olah usaha saudara tidak ada artinya apa-apa. Percuma berubah, tapi orang masih menggunjingkan saudara. Ingat saudara, sekali lagi, bisa jadi itu adalah ujian buat saudara yang sedang berusaha untuk melupakan masa-masa kelam saudara, berubah, beranjak dari kegelapan menuju terangnya yang abadi. Saudara sedang proses bertobatan, minta ampun sama Tuhan apa yang sudah saudara perbuat. Mungkin dosa perzinahan, dosa apapun itu. Jikalau saudara sudah bereskan di hadapan Tuhan, biarkan orang bicara apa tentang itu, tentang diri kita. Yang penting di hadapan Tuhan kita sudah berkata, Tuhan ampuni segala kesalahan saya. Dan saudara tidak mengulangi lagi, beranjak dari baik, menuju baik, dan lebih baik hari lepas hari. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Damai yang Tuhan berikan tidak seperti damai yang orang lain berikan buat kita. Rasa nyaman dari pasangan saudara sifatnya sementara. Rasa nyaman dari pasangan saudara, dari mungkin famili saudara, sifatnya sementara. Rasa nyaman dari harta yang saudara miliki, sifatnya sementara. Tetapi firman Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mungkin saudara saat ini berkata bahwa saya sudah damai dengan pasanganku, walaupun itu belum tentu adalah pasangan yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu saudara berkata, aku sudah damai dengan pasanganku, aku sudah damai dengan harta bendaku, aku damai dengan kekuatanku. Ingat saudara-saudara, firman Tuhan katakan, damai yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu, sifatnya sementara. Tetapi Tuhan berikan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa yang perlu kita gentar dan takutkan manakala damai itu sudah Tuhan berikan buat kita? Orang boleh berbangga dengan kedudukannya, orang bisa berbangga dengan hartanya, orang bisa berbangga dengan titelnya sekalipun atau apapun itu. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan semuanya itu, bahwa damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera Tuhan tidak seperti yang dunia berikan kepada kita. Damai dari pasangan kita sifatnya sementara. Damai dari famili kita sifatnya sementara. Damai dari harta kekayaan kita sifatnya juga sementara. Tetapi damai Kristus kekal di bumi sampai di sorga, kutinggalkan kepadamu. Oleh sebab itu, tatkala damai Kristus ditinggalkan kepada kita, lalu alasan apa ya hingga membenarkan kita mencari damai di tempat lain, bukan di dalam Kristus? Alasan apa yang masuk akal sehingga saudara mengambil damai dari tempat lain, bukan di dalam Kristus? Bukankah karena kasihnya Yesus mati atas kayu salib
Bukankah karena kasih-Nya Yesus lahir di kandang domba yang hina untuk mengingatkan kita sesuatu yang tidak layak menjadi layak karena hadirat Tuhan ada di dalamnya. Saudara mungkin sudah pernah mengalami merasa tidak berguna dan sebagainya. Ibarat seperti palungan yang sepi tadinya, tidak dilirik oleh satu orang pun. Tapi manakala hati-hati yang sepi itu ada Kristus di dalamnya, maka semarak itu nampak menjadi sesuatu kekuatan besar. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bagi saudara saat ini yang merasa sendirian, merasa tidak ada teman, merasa sudah terlalu jauh dalam dosa, ingat saudara-saudara, sepi hati saudara, izinkan Yesus lahir dalam hatimu, dalam hidupmu, hingga mempribadi dalam hidupmu. Maka ada sukacita besar. Karena apa? Dikatakan bahwa kasih Yesus mengalahkan kasih dunia. Damai yang diberikan oleh dunia tidak sebanding dengan damai yang Tuhan berikan buat kita. Yesus yang mau lahir di kandang domba, yang hina, yang sepi, maka Dia mau juga lahir di hati-hati saudara yang saat ini merasa kesepian, merasa sepi, merasa gentar, merasa pahit hidupmu. Undang Yesus dalam hidupmu, maka semarak hidupmu tumbuh dan menjadi kuat. Karena apa? Ada pribadi Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu. Oleh sebab itu dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 7 dinubuatkan di situ bahwa akan lahir Raja Damai, membawa damai bagi semua orang, pendamai antar dosa kita, dosa manusia yang begitu luar biasa, tidak mungkin mampu dibayar dengan kebaikan orang itu, dengan korban orang itu. Hanya Kristus Yesuslah mampu menebus dosa itu. Lahir ke dunia ini di palungan-palungan yang sepi, yang seolah-olah tidak ada pengharapan, yang seolah-olah tidak ada masa depan. Tetapi begitu Yesus lahir, ada masa depan, ada semarak. Amin, saudara-saudara. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka saudara, laksana bintang, orang akan melihat saudara menjadi kesaksian terang bagi banyak orang bahwa engkau diselamatkan, engkau mendapat pengharapan. Karena apa? Hatimu laksana palungan yang sepi, masuk, ada Yesus di dalamnya, mempribadi, dan suasananya menjadi luar biasa. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita sama-sama merenungkan hidup kita. Sejauh mana kita memanfaatkan kasih Tuhan itu, sejauh mana kita memakai kasih Kristus itu, damai itu dalam hidup kita. Apakah hanya sebagai pelengkap hidup kita saja? Karena kita sebagai orang Kristen hanya aktivitas seperti biasa saja, tetapi saudara tidak merasakan damai itu ada di dalam hati saudara saat ini. Saudara mungkin dari kecil sudah mengenal Kristus karena bapak, ibumu, atau orang tuamu karena Kristen. Tapi kenapa saudara saat ini merasa sepi? Seolah-olah hidup sendiri, menghadapi masalah sendiri, menghadapi problem hidup sendiri. Anak menyakiti, istri menyakiti, atau suami menyakiti. Ingat,
damai yang Tuhan, yang dunia berikan tidak sebanding dengan damai yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Pakai itu, manfaatkan itu, damai Kristus dalam hidupmu, memimpin hidupmu. Sungguh masa depan itu ada di dalam Kristus. Sungguh masa depan itu ada di dalam Kristus, manakala kita mau terus terhubung dengan Kristus Yesus, Tuhan kita yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan baca dalam Yesaya tadi. Saya akan bacakan sebagai bacaan terakhir dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah. Marah dengan keadaan, marah dengan kondisimu. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus lahir dari keluarga yang tidak punya? Kenapa saya harus lahir dari keluarga yang berantakan dan sebagainya? Ingat saudara-saudara, masa-masa yang harus kau lalui, laluilah dengan ucapan syukur. Kita tidak mungkin bisa menghindar dari apa yang sudah menjadi ketetapan dalam hidup kita. Tinggal bagaimanakah kita menyikapi semuanya itu. Ucapkan syukur atau bersungut-sungut. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Manakala kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak untuk segala sesuatu urusan kita. Berlakulah setia di hadapan Tuhan. Kalau engkau saat ini sudah beranjak meninggalkan masa-masa kelam saudara, jangan sekali-kali noleh ke belakang lagi. Tetap fokus pada tujuanmu. Kristus di depanmu, memberikan pengharapan yang baru. Maka manakala saudara sedang berjuang untuk lepas dari masa-masa kelam, tetapi saudara justru mendapati yang sebaliknya, ada cibiran, ada umpatan dan sebagainya. Ingat saudara-saudara, itu bagian dari ujian yang sedang kau hadapi untuk tampil sebagai pemenang. Amin. Puji Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya dalam menghadapi hidup yang semakin hari semakin kompleks. Oleh sebab itu kita masing-masing introspeksi diri. Jangan gampang terpancing emosi, jangan gampang terpancing amarah. Ingat, Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita saling hidup mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita dan menjadi pengingat buat kita bahwa kita harus menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak atas hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Dalam salam persekutuan tubuh Kristus. Amin.